teman-teman, kembali lagi dengan saya Tuti Vina Widanta, guru menungkalik dengan NPM 2109200014 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosiolinguistik yang diajarkan oleh dosen pengampu Ibu Liana SPD MHum dengan judul Pakaian Pernikahan Adat Batak Papa. Sebelum mengetahui pakaian adat Papa, terlebih dahulu kita mengetahui suku Papa tersebut. Suku Papa atau lazim juga disebut Batak Papa adalah salah satu suku bangsa yang terdapat di Pulau Sumatera Utara, Indonesia, yang tersebar di beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Utara dan Aceh, yakni di Kabupaten Dairi, Kabupaten Papa Barat, Kabupaten Humbang Hasudutan, Tapanuli Tengah, sebagian Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulu Salam Aceh. Warna dominan pada busana Papa sebagaimana umumnya warna busana Melayu adalah hitam, ditambah dengan variasi warna merah dan putih. Ketiga warna ini sering disebut benang sitilu rupa dan diyakini sebagai warna dasar bagi masyarakat Papa, meskipun dalam busana warna merah putihnya tidak menonjol. Yang akan saya jelaskan yang pertama adalah pakaian pernikahan adat Papa untuk pria. 1. Baju merapi-api. Baju model Melayu leher bulat berwarna hitam yang dibubuhi atau dihiasi dengan manik-manik atau api-api. Jenis kain yang umum digunakan sejenis bludru, namun belakangan ini lebih disesuaikan dengan model dan jenis kain tertentu. Ada beberapa variasi lain yang melekat pada leher dan ujung lengan terdapat warna merah putih. 2. Bulang-bulang. Bulang-bulang adalah penutup kepala, sebuah lambang kehormatan dan kewibawaan. Dibentuk sedemikian rupa dari bahan oles perbungan bacang. 3. Bergot. Bergot atau kalung yang terbuat dari emas, baik emas murni atau perak dilapisi emas. Sangat tergantung pada kemampuan ekonomi pemilik atau penggunanya. Rangkaian emas yang diikat dengan benang sitilu rupa dan di ujungnya terdapat mata kalung bergambar kepala kerbau. Rangkaiannya terdiri dari 32 keping. 4. Celana panjang. Celana panjang berwarna hitam sama dengan kemeja. Ukurannya pada umumnya tidak sampai menyentuh ujung kaki, melainkan berada posisi tanggung, seperti celana yang biasa digunakan oleh atlet silat atau karate. 5. Rantai aba. Rantai aba atau ikat pinggang dahulu terbuat dari perak, tetapi lazim pula menggunakan oles. Diikat untuk memperkuat posisi sarung oles si dos-dos dan memperindah penampilan, serta menggambarkan pula kewibawaan dan keberadaan penggunanya. 4. Ucang. Ucang atau anyaman dan pandan atau lijing terdapat tas dihiasi dengan manik-manik dengan tali terbuat dari kain berwarna merah. Bisa diletakkan pada bahu sebelah kiri, namun sesekali juga dipegang oleh pemakainya. 7. Tongket. Tongkat yang sering juga dinamakan tongket balekat terbuat dari kayu berkualitas tinggi. Pada kepala dan batangnya terukir dengan gergam Papa. Beberapa bukunya diikat dengan bahan emas, perak atau loyang. 8. Sarung atau oles si dos-dos. Celana panjang hitam kemudian ditutupi oleh oles si dos-dos secara melingkar dengan ujung yang terbuka di depan. 9. Sabe-sabe. Oles polang-polang atau pada pemakai yang punya keberadaan lebih tinggi, oles gobar. Diletakkan pada bahu sebelah kanan, terurai dari belakang hingga ke depan. Oles dilipat dan disesuaikan dengan corak oles. 10. Rempuria. Rempuria sejenis pisau yang dibungkus dengan sarung yang dililiti atau dilapisi emas atau perak, riar atau uang zaman dahulu, diselipkan di pinggang melalui rantai aba. Selanjutnya saya akan menjelaskan pakaian pengantin wanita adat Papa. 1. Baju merapi-api.
Baju model leher segitiga berwarna hitam yang dibubuhi atau dihiasi dengan manik-manik atau api-api. Jenis kain yang umum digunakan sejenis bludru, namun belakangan lebih disesuaikan dengan model dan jenis kain terbaru. Berbeda dengan pria, variasi warna merah putih tidak ditemukan, namun di sekitar lengan atas terdapat manik-manik dengan gambar terlihat seperti kepala kerbau. Demikian juga pada ujung lengan. Kancing yang digunakan pada kemeja ini berbentuk bulat dengan ukuran jari-jari 3 cm. 2. Saung. Saung atau tutup kepala yang dibentuk sedemikian rupa dengan oles si 5 takal. Pada wanita muda dibentuk lonjong dengan sudut runcing ke belakang dengan rambu yang terurai di dahi. Namun pada usia dewasa bentuknya lebih sederhana dengan rambu terurai ke belakang. 3. Lempa-lempa. Lempa-lempa atau kalung wanita dengan bentuk dan bahan yang sama dengan pria. Bedanya dengan pria, barangkali karena tidak ada mata kalung sebagaimana yang terdapat pada borgot, jumlah rangkaiannya juga berbeda dan cenderung lebih pendek. 4. Sarung. Sarung hampir sama dengan pria, hanya bedanya sarung yang digunakan pada pengantin wanita adalah oles perda baitak dililit pada pinggang secara melingkar. 5. Sabe-sabe. Sabe-sabe atau selendang diletakkan pada bahu sebelah kanan, terurai dari belakang hingga ke depan. Oles dilipat dan disesuaikan dengan corak oles. 6. Rantai aba. Rantai aba atau ikat pinggang dahulu terbuat dari perak, tetapi lazim pula menggunakan oles. Diikat dan memperkuat posisi sarung oles dan memperindah penampilan, serta menggambarkan pula kewibawaan dan keberadaan penggunanya. 7. Culapa. Culapa sejenis sumpit dari rajutan atau anyaman daun pandan dilapisi dengan api-api atau manik-manik. Sama dengan pria, sumpit ini juga bertali berwarna merah. 8. Kancing emas. Kancing bulat atau berbentuk lingkaran, namun dengan lubang di tengah. Jari-jari lebih kurang 3-4 cm. Terbuat dari emas, perak, atau logam yang dilapisi emas. Fungsinya sebagai hiasan dan menutupi kancing sebenarnya. Artinya pada umumnya tidak berfungsi sebagai kancing, dalam artian yang sebenarnya hanya merupakan aksesoris semata. 9. Rabi munduk. Rabi munduk sejenis pisau yang terbuat dari besi dengan ujung pisau melingkar kecil ke atas. Gagangnya atau sungkul terbuat dari jenis kayu berkualitas tinggi, berukir dan ujungnya dililiti emas atau perak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Horas, njua-jua.